Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera selalu untuk kita semuanya. Sore ini kita ngopi lesehan di rumah beliau Ki Tanu. Saya tadi sempat terpikir ini ada beberapa orang dari yang tertua sampai yang termuda ini ngopi lintas generasi dari beliau yang generasi Orba sampai generasi Reformasi ada di sini berkumpul. Saat ini kita berada di celah langit yang beliau sendiri pencetusnya. Saat ini kita akan bertanya-tanya untuk penjelasan di awal ini apakah itu celah langit yang dimaksudkan. Saya kenal beliau Ki Tanu Yuyus Tanu Atmaja, ya, seorang budayawan yang tidak asing lagi di Bandung, seorang seniman multi talenta yang dengar-dengar yang saya pahami beliau akan di akhir hayatnya ini yang sudah usia yang segini mau mendermakan semua ilmunya untuk membagi semua pengalamannya untuk memaksimalkan daya hidupnya untuk kepentingan bersama. Amin. Untuk mencerdaskan masyarakat dan umat, gitu ya. Nah, silakan. Apa ini nama yang cukup manis dan sangat melangit karena judulnya Celah Langit. Silahkan Pak Ki Tanu untuk dijelaskan apa itu celah langit untuk bisa dipahami oleh kami generasi berikutnya, begitu Pak. Silakan. Baiklah, terima kasih. Celah langit sebenarnya ada hubungan dengan tugas manusia di muka bumi. Makanya kita ini diwajibkan untuk meneliti dan selalu memikirkan tentang langit. Itu ada di dalam Al-Quran. Maka pikirkanlah langit dan bintang-bintang. Maka di situ banyak mengandung ayat-ayat di sana. Ini hubungannya dengan tugas manusia. Kenapa? Karena manusia itu ditakdirkan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Nah, ketika seperti kita tahu tentang tugas tersebut dan ternyata kita tidak melaksanakan tugas tersebut, itu sama saja seperti kita diberi tugas oleh seorang bos, katakanlah, untuk melakukan sesuatu di satu tempat. Tapi kita malah di tempat itu tidak melakukan sesuatu, malah membuat hal-hal yang lain yang membuat tempat itu tidak membawa misi dari apa yang ditugaskan. Nah, celah langit ini adalah mengingatkan kita kepada keberadaan manusia. Kalau istilah Sundanya itu ada nertakeun bumi lambak, artinya mengelola alam ini, alam semesta ini untuk sebaik-baiknya digunakan untuk rahmatan lil alamin, untuk berguna untuk semua orang, berguna untuk semua makhluk, dan apa yang kita lakukan itu demi lillahi ta'ala, karena kita ditugaskan oleh Allah itu untuk melakukan seperti itu. Nah, kenapa ada celah langit? Artinya kita harus membuat satu celah atau satu tata cara bagaimana meneliti semua yang ada terjadi di dunia ini, ya, bagaimana kita mengelola hasil buminya, tambang secara alami, secara betul-betul apa yang ditugaskan oleh Yang Maha Pencipta. Bagaimana kita mengelola, menata makhluk-makhluk yang lain, bagaimana menghubungkan antara kita dengan habluminanasnya seperti apa, dan kemudian dalam celah langit itu kita harus mengerucut menjadi
Luminaloh. Nah, Luminaloh-nya itu kan kita itu bisa lintas ismu atau lintas agama. Mungkin kalau bagi Islam pedomannya adalah Al-Quran dan Hadis. Mungkin dengan agama yang lain itu berbeda. Saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu. Ya, karena itu merupakan satu toleransi yang harus kita penuhi dan harus kita hormati. Nah, celah langit ini adalah untuk mengingatkan bagaimana kita selalu eling, selalu ingat apa yang diperintahkan oleh Sang Maha Pencipta, yang harus meneliti segala galaksi yang ada di yang kita lihat, langit-langit, galaksi, bulan, bintang, dan lain sebagainya. Kemudian harus meneliti juga apa-apa yang ada di bumi, tentang makhluk yang mendiaminya, kemudian tentang untuk apa kita diciptakan, dan untuk apa segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu sampai kepada kita, dan kita juga harus senantiasa ikhlas melaksanakannya. Kira-kira gitu. Terima kasih. Barangkali ada resume dari Mas Hasan. Ya. Terima kasih Versi spiritualnya. terima kasih kamu di kesempatan ini ya, Mas Hasan dari Asmara Channel berkesempatan ya bersilaturahmi dengan Celah Langit Channel ya. Ya, kita sangat menarik karena kita punya sepertinya satu idealisme yang sama ya antara Asmara dan Celah Langit. Menariknya itu biasanya memakai kata-kata yang udah seperti semuanya pakai kata-kata langit gitu ya. Nah ini agak menarik, atau ya menarik, penasaran sebetulnya. Nah, yang namanya celah itu kan ya kecil dari apapun gitu ya. Misalnya ada jalan ya, ada gangnya atau dari misalnya, tapi itu bisa menjadi satu jalan keluar ya. Itu paling saya. Nah ini sebetulnya ini jalan keluar dari apa atau dari mana gitu. Ya, ya itu yang harus kita tekuni dan harus kita cari celah apa yang seharusnya kita lakukan untuk supaya karena dengan alam ini ada kegunaannya bagi sekalian alam, termasuk manusia yang mendiami. Kan kita akhirnya berpikir tentang siapa kita dan apa tujuan kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan, karena pasti bukan untuk main-main kan. Kita juga harus tahu apa tujuan kita diciptakan, dan akhirnya kita akan berpikir tentang firman-firman yang diberikan kepada manusia melalui Jibril, kemudian disampaikan kepada Muhammad, dan Muhammad disampaikan kepada kita, kan itu. Nah di sana kan firman-firman itu yang ada banyak yang sudah kita ketahui, dan ada pula yang masih ambigu, masih dalam tanda tanya. Nah, dalam firman-firman itu kan berisi bagaimana terjadinya alam ini. Itu kan sesuatu yang harus dijabarkan dan harus kita pahami. Nah, kita tidak bisa menerima begitu saja bagaimana alam ini diciptakan dan bagaimana akhir dari alam ini. Ya, kemudian siapa yang mendiami
alam ini, Iya, iya. makhluk apa saja termasuk manusia kan, makhluk yang lain juga kan ada yang mendiami alam ini ya. Dan untuk apa alam ini, makhluk dan hidup yang diciptakan ini, tujuan hidupnya seperti apa, kemudian kita sebagai manusia bagaimana perjalanan hidup manusia, bagaimana akhir dari perjalanan hidup, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawabkan melalui celah-celah apa yang harusnya kita lihat dan kita lakukan. Itu. Iya, iya, betul. Oke, saya ingat kemarin sebelum kita memasuki channel ini ada diskusi yang saya sempat bertanya kepada kita sendiri bahwa celah langit bebas diterjemahkan oleh siapapun. Masing-masing orang akan mampu menerjemahkan, silahkan dengan kebebasannya, karena simbol langit adalah keluasan yang tak terbatas ya. Nah, celah itu barangkali hanya sebuah metode, kesempatan, peluang, di mana orang harus mencari titik jati dirinya, mengenal dirinya, untuk apa dihidupkan, dari mana, mau kemana, harus bagaimana, luas sekali, kembali pada tugas hidup masing-masing gitu ya kira-kira Pak ya. Jadi celah itu satu lorong kecil menuju ke tidak terhinggaan ya. Artinya tidak akan ada metode yang salah. Tidak ada metode yang salah, tidak ada jalan yang salah, karena jalan-jalan itu hanya aliran-aliran kecil menuju ke kemahaluasan, dan akhirnya nanti karena simbolnya langit kemahaluasan, pasti endingnya kepada yang menguasai langit barangkali begitu ya Pak ya. Silakan Mas yang mengerti. Barangkali sampai langit juga berkomentar dan tidak menerjemahkan haknya dia sendiri, silakan. Iya gitu, biasanya kan pakai apalagi yang tren dengan sekarang bahasa langit, pintu langit, gitu kan, Marketing langit. marketing langit. Macam, nah ini yang menarik itu celah. Ya, celah itu sebenarnya satu cara untuk mengalihkan kepada diri sendiri dan keluar dan ke dalam. Ya, jadi cari celah bagaimana ke dalam. Kalau ke dalam kan semacam makrifat ya. Kalau keluar itu kan syariat ya. Hakikat syariat, hakikat, dan akhirnya menjadi makrifat. Nah, syariatnya seperti apa? Ke dalam dan keluar. Itu celah. Banyak celah yang bisa dilakukan. Kan kita juga secara sederhana, secara kasat mata, kita akan bertanya kita ini dari mana, kemudian sedang ada di mana, dan nanti mau kemana. Tiga masalah itu kan harus betul-betul masuk ke dalam pikiran dan ke dalam batin kita, supaya harus tahu jawabannya. Kita dari mana tidak mungkin kita tidak tahu, tidak mungkin kita tidak tahu. Kemudian kita sedang di mana dan sedang melakukan apa dan harus bagaimana. Tidak mungkin kita tidak ada jawabannya. Kita harus punya jawaban. Dan kita mau kemana? Ya, itu juga kan harus dicari. Ya, alhamdulillah kalau saya agama Islam, saya sudah diberi petunjuk kita mau kemana. Artinya ada alam kubur, ada alam barja, ada alam padang masyar, ada alam. Ya alhamdulillah saya dapat pengetahuannya dari agama Islam yang saya ada. Seperti itu. Harapannya Pak Yus secara Pak Gitanu ini secara spesifik munculnya channel langit untuk semua apa yang dalam yang selanjutnya itu mudah-mudahan bisa menjadikan pencerahan yang sederhana lintas agama ya. Kebetulan karena saya menganut agama Islam, ya, tentu saja agama itu yang akan saya menjadi pedoman mencari celah-celah seperti itu. Jadi saya harapkan mudah-mudahan dalam pembicaraan di celah langit ini ada satu pembahasan yang sederhana, yang tidak terlalu rumit, supaya orang-orang itu paham tentang seperti dari mana, sedang di mana, dan mau kemana saja. Jadi di setiap
di setiap apa kejadian, di setiap bahkan di itu sebetulnya selalu punya celah ya. Betul. Selalu punya celah. Nah, ini termasuk ini Pak Kitano ini. Saya itu begitu masuk sini ya tertarik sama ini latar ini. Ini kira-kira kalau saya begitu masuk itu tertegun ini. Tertegun sama segitiga. Sebetulnya menarik gitu kan tadi seperti tadi cara tadi ya segitiga itu memang bahkan sebelum ini Mas Asam, Mas Boy sama itu kita berjalan-jalan dari Sumedang sampai Cirebon balik lagi ke Bandung itu tuh selalu bertemu dengan simbol segitiga. Nah ini di sini ketemu lagi malah dua apa ya yang segitiga yang ujungnya di atas sama yang ujungnya di bawah itu dulu ya. Ini punya celah apa ini untuk kan pasti punya celah ini Ya. sampai kita ujungnya kan celah untuk kita bukan mengenal lagi ya lebih mengenal lagi Ya. gitu ya. Itu boleh di ini dari sudut pasti karena kita ini pelaku budaya ya budayawan kan legend yang sudah skala nasional sebetulnya. Ini gimana nih ada celah apa ini? Bahkan ini yang menarik kalau ada lingkaran ini saya belum tahu nih simbol apa meskipun lingkaran kuning. Ya, jadi kebetulan saya ini seorang pelukis ya. Waktu itu saya ini nggak mempunyai konsep apa-apa tentang lukisan, ya spontanan seperti itu. Dan tapi mungkin bisa dihubungkan dengan pembicaraan kita. Seperti ini kan ya, segitiga itu mungkin bisa melambangkan tritantu ya, atau dengan tadi ya seperti yang tadi kita bicarakan, kita harus paham, harus sharing tentang dari mana tantu kawit. Kawit di mana? Dari mana? Kemudian tantu di mana? Tantu di Buana. Sekarang di Buana. Tantu kawit, tantu di Buana dan tantu kamana. Tantu kamana. Ya itulah kawit sedang dibalik. Sekarang berkiprah di Bandung sedang di dunia pada di Buana ya, dan tantu kamana. Tantu kamana ya berarti kan alhamdulillah kita akan bersatu lagi dengan Allah. Tuh. Padahal sebenarnya saya tidak ada hubungannya dengan itu. Saya hanya spontanitas aja, hanya coret-coret begitu aja. Luar biasa ini. Luapan batinnya udah begini. Luar biasa. Silakan. Ya, kira untuk perkenalan apa itu celah langit sudah luas dikenalkan dan dengan seluas-luasnya sebebasnya kita boleh mengkaji apa itu celah langit sebagai titik awal untuk mencari jati dirinya, tugas dirinya akan selama hidup di dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Jadi kalau segitiga yang bebas-bebas juga karena itu lukisan ya setiap orang yang memandang boleh menjelaskan kebenarannya ya. Kalau misalnya segitiga yang di bawahnya kakinya luas ya dari keluasan dari heterogenitas yang menuju kepada yang satu juga boleh. Bebas menginterpretasi. Ya, kalau yang dibalik yang ujungnya di bawah dari yang satu kita ke alam semesta yang sangat. Jadi segitiga ini dengan ini tuh harus terpisah. Karena kalau disatukan menjadi heksagon. Ya, itu sebetulnya lambang Yahudi. Beda lagi. Kalau disatukan sebenarnya harus terpisah. Nanti akan saya jelaskan kemudian. Kenapa? Terima kasih. Waktu sudah mendekati maghrib. Terima kasih sekali penjelasan dari kamu juga tamu kita dari Asma Channel. Kita berjumpa lagi nanti di episode ngopi bareng berikutnya.
Saya doakan para pemirsa sekalian, saudara-saudara kita bahagia selalu hidupnya, rezekinya berlimpah. Amin. Dalam kehidupan keberlimpahan meruah dan istiqomah fillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sampurasun. Rasul.